Om Swastiastu, selamat pagi dan salam harmoni. Jadi, pada kesempatan baik kali ini, saya akan menyampaikan materi yang erat kaitannya dengan Trihita Karana. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi kali ini. Nama saya adalah Mandigita Nanda Pramudia Chandrawardhani bersama rekan saya yaitu Luh Sekar Arista Florencia, Made Eldina Anissa Putri, Jody Ananda, Taku Arsad, dan yang terakhir adalah Nipande Kade Dewi Sudiartini. Nah, langsung saja. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul THK sebagai Etika Kepemimpinan, yang dimana terdapat 3 poin penting, diantaranya adalah 1. Konsep kepemimpinan dan kepengikutan, yang kedua adalah esensi kepemimpinan dan memimpin diri sendiri, dan yang ketiga adalah kepemimpinan berbasis spiritual. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kepemimpinan dan kepengikutan. Nah, apakah ada masyarakat atau komunitas tanpa pemimpin? Jawabannya tentu saja tidak ada. Semua masyarakat atau komunitas memiliki pemimpin. Dalam hal ini adalah pemimpin dan pengikut. Nah, apa itu pemimpin? Atau siapa yang bisa kita sebut pemimpin? Pemimpin atau leader adalah seseorang yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, kumpulan para pemimpin disebut pimpinan. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu pemimpin dan pimpinan, kita juga harus mengetahui apa itu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan meyakinkan pengikutnya supaya bekerja sama untuk suatu perubahan dan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut tradisi Bali, orang yang layak dijadikan pemimpin adalah dia yang arif dan bijaksana atau bisa dikatakan tua tuhu, serta mampu mengatasi masalah atau bahaya. Nah, adapun juga ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama adalah adanya pelaksana atau aktor sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua adalah proses yang penuh dinamika. Yang ketiga adalah melibatkan pengaruh pemimpin kepada orang dan atau kelompok sosial lainnya. Yang keempat adalah berkaitan dengan kepengikutan yang berkomplementer. Yang kelima adalah selalu terjadi dalam kelompok sosial, organisasi, atau komunitas. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah melibatkan tujuan yang sama yang ingin dicapai oleh pemimpin dan pengikutnya dengan berpegangan pada suatu tata aturan termasuk di dalamnya etika kepemimpinan. Kemudian, setiap pemimpin pasti memiliki kewajiban. Kewajiban setiap pemimpin dalam THK adalah mewujudkan kebahagiaan pengikutnya melalui harmoni teologis, harmoni sosial, dan harmoni ekologis. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan harmoni teologis adalah parahyangan, harmoni sosial adalah pawongan, dan harmoni ekologis adalah palemahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan mempunyai kewajiban yaitu untuk mencapai kebahagiaan sebagai tujuannya, yaitu dengan cara harmoni, baik itu harmoni teologis, harmoni sosial, maupun harmoni ekologis. Kemudian, THK memimpin diri sendiri. Seseorang tidak akan bisa memimpin orang lain jika dia tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gilbert Lumondong, kepemimpinan mulai dari diri sendiri. Jangan berusaha memimpin orang lain jika kita tidak berhasil memimpin diri sendiri. Nah, kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan untuk memimpin diri sendiri. Yang pertama, yaitu kenali diri sendiri. Langkah pertama ini bisa kita lakukan untuk memimpin diri sendiri. Kemudian, buat aturan untuk diri sendiri. Kemudian, kendalikan emosi. Kemudian, memaafkan diri sendiri. Kemudian, beri penghargaan untuk diri sendiri. Dan yang terakhir adalah bangga menjadi diri sendiri. Nah, setelah kita melakukan keenam langkah ini, kita bisa atau kita dapat dikatakan sudah berhasil memimpin diri sendiri. Nah, kemudian, adapun manfaat dari memimpin diri sendiri, yang pertama adalah muncul keberanian untuk menggapai cita-cita.
Nah, setelah muncul keberanian dalam diri untuk menggapai cita-cita, tentu kita akan mengambil langkah. Manfaat berikutnya yaitu kita harus bisa berani mengambil langkah. Nah, saat kita mengambil langkah, tentu langkah kita tidak akan mulus atau bisa dikatakan pasti ada halangan yang menghadang. Nah, setelah kita berani mengambil langkah, kita juga harus bisa berani menghadapi resiko yang menghadang. Dan manfaat yang terakhir adalah berani mengevaluasi diri sendiri atau kita juga harus bisa introspeksi diri sehingga ke depannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian yaitu THK dalam memimpin diri sendiri. Agar bisa memimpin diri sendiri, seseorang harus menumbuhkan kesadaran tentang hakikat dirinya sebagai insan ber-THK. Nah, jadi yang dimaksud dengan hakikat diri sebagai insan ber-THK tersebut adalah tidak membiarkan tubuh dan panca indera menguasai pikiran, melainkan sebaliknya, menggunakan intelek atau budi untuk mengendalikan pikiran sehingga muncul akal budi atau ide. Nah, jadi ini merupakan ilustrasi diri sebagai insan ber-THK. Nah, jadi dalam THK memimpin diri sendiri ada 3 hal pokok, yaitu roh, pikiran, dan tubuh dan indera. Dalam hal ini, roh erat kaitannya dengan pengendalian keyakinan dan bakti, pikiran erat kaitannya dengan pengendalian pikiran, kemudian tubuh dan indera erat kaitannya dengan pengendalian tubuh dan indera. Nah, kemudian kepemimpinan pengendalian pikiran berbasis spiritual. Nah, adapun ciri-ciri seseorang mengendalikan pikiran dan panca indera. Yang pertama adalah memahami diri sebagai insan dualitas. Yang kedua, bertindak tidak cukup hanya berdasarkan akal budi, tetapi juga harus mengikuti hati nurani. Yang ketiga adalah menyadari adanya musuh terbesar di dalam diri. Yang keempat adalah memiliki empati rasa. Dan yang terakhir adalah mengukur diri dan introspeksi diri. Nah, marilah kita memahami kelima ciri-ciri ini secara lebih detail. Yang pertama adalah memahami diri sebagai insan dualitas. Nah, pemimpin harus sadar bahwa dalam dirinya ada 2 karakter, yaitu karakter ketuhanan dan karakter kehantuan. Perlu diingat bahwa pemimpin mengikut dengan karakter ketuhanan. Nah, jadi pemimpin mengikut dengan karakter ketuhanan. Yang kedua, yaitu bertindak tidak cukup hanya berdasarkan akal budi, tetapi juga harus mengikuti hati nurani. Nah, yang perlu dipahami bahwa logika dalam memimpin itu penting, namun harus digandengkan dengan hati nurani agar dapat berjalan berkesinambungan dan saling berhubungan. Nah, kemudian yang ketiga, menyadari adanya musuh terbesar dalam diri. Musuh terbesar dalam diri yang harus kita ketahui yaitu ada 6. Yang pertama adalah hasrat berlebihan, rakus, marah, sombong, bingung atau khayalan, dan yang terakhir adalah iri hati. Nah, kita sebagai insan yang ber-THK, kita harus mampu mengendalikan musuh. Sebelum kita mampu mengendalikan musuh yang ada dalam diri kita harus menyadari dulu adanya musuh tersebut dalam diri kita. Nah, setelah kita menyadari adanya musuh tersebut dalam diri kita harus mengendalikan musuh tersebut agar tidak berdampak buruk pada diri kita sendiri dan maupun orang lain. Kemudian yang keempat, memiliki empati rasa. Empati rasa yaitu ada 4, yaitu rasa malu, rasa takut, rasa dosa, dan rasa salah. Perlu diingat bahwa belajarlah sejak dini sehingga kita memiliki kesadaran dalam hal mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Yang kelima, mengukur diri dan introspeksi diri. Nah, sebelum mengkritik orang lain, kritik terlebih dahulu diri kita sendiri. Nah, slogan ini memiliki konsep yang sama dengan kepemimpinan tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa kita harus bisa dulu memimpin diri sendiri baru kita bisa memimpin orang lain. Nah, sama halnya dengan mengkritik orang lain, kita terlebih dahulu kritik diri kita sendiri baru kita mengkritik orang lain.
Nah, jadi sekian materi yang saya dapat saya sampaikan mengenai THK sebagai etika kepemimpinan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Om Santi Santi Om, selamat pagi dan salam harmoni.